bahwa kenapa di santri ini perlu dikenakan atau disampaikan materi tentang media sosial. Yang pertama, media sosial itu tadi kan alat atau media atau yang menyambungkan antar masyarakat. Ini santri ini adalah calon-calon pemimpin masa depan. Calon ustadz, calon ustadzah, minimal calon istri ustadzah, kalau istri. Kalau ini minimal calon suami ustadzah, minimal jika bawakan kan gitu. Buat jadi ajengan besar, gerot, jadi guru, jadi kita tidak tahu. Karena ini adalah calon-calon tokoh, maka harus bisa memanfaatkan media tadi. Memanfaatkan untuk apa? Untuk kebaikan. Daya mah dibina di sini belajar sesuatu yang baik agama. Di majlis di sini. Nah, kumaha caranya? Banyak sih caranya. Tapi yang mudah mah begini. Kalau kita sehari-hari begini aslinya berbuat sesuatu yang jelek, yang fahsya dan munkar, berani tidak? Tidak ya? Da santri dan santriwati ini mah. Tidak. Da eta teh era da dosa. Begitupun pada internet, mestinya begitu. Da itu mah alat. Kan itunya. Cuma dari sisi karakter ada perbedaan khusus di Indonesia. Lamun kieu asli cenderung tidak berani. Tapi lamun nyalirama di kamar berani dia. Ngamak kabatur nyarekan memposting sesuatu yang tidak senonoh wani dan di rumah di kamar sendirian. Padahal sama bisa dilihat orang lain. Cuma bedanya media. Nah ini masalah pemahaman yang berbeda. Jadi di media sosial itu sama seperti begini, gaul begini. Bedanya cuma alatnya mau ke internet yang bisa lihat, yang semua punya akun atau ikut akses yang sama, punya jalur yang sama. Artinya kalau Facebook di Facebook, kalau Instagram gitu. Begitu. Masyarakatnya berbeda dan itu tidak memiliki batas lebih luas. Ini mah batas ruang ini, tembok sana. Batas waktu saat ini. Kalau di internet, batasnya luar biasa. Seluruh dunia. Tidak bisa diketahui. Nah, itu keawanan. Karena itu, pada sisi yang lain, yang sangat luar biasa itu keadaannya, media sosial tadi itu, mesti dimanfaatkan harus menjadi suatu kebaikan. Betul tidak? Harus menjadi media atau lahan dakwah bagi anak-anak santri. Maka kalau kemudian kita ingin memanfaatkan, karena keunggulan tadi, ketika menyampaikan satu bisa dilihat oleh banyak, tidak terbatas orang, bisa jutaan, bahkan bisa jadi uang. Kalau sudah kesananya, nanti itu mah pelajaran lain lah. Tapi rata-rata anak Kenjet itu hayong jadi duit baik. Nanti bisa belajar dengan saya. Bisa jadi duit di kalau Facebook misalkan ngambil profesional bisa dapat uang, tapi itu ada rumus-rumusnya, ada tata caranya. Yang penting mah berbuat baik aja dulu, dan berbuat baik itu cenderung disenangi orang. Kalau berbuat jelek cenderung tidak disenangi orang. Sama hukum alamnya begitu. Jadi dimanfaatkan untuk media dakwah karena itu sangat positif, punya keunggulan sendiri lah. Sebarannya banyak. Medianya bisa macam, kalau di sini saya ngomong aja karena keterbatasan. Kalau di situ kan ngomong berupa voice, suara, bisa tulisan, bisa gambar, bisa video, bisa gabungan. Jadi multimedia banyak. Kalau di medsos, terus sebarannya tidak terbatas, waktunya tidak terbatas. Jadi sekarang diposting, besok lusa sampai dihapus itu masih bisa dilihat. Itulah keunggulannya. Karena itu perlu dimanfaatkan untuk hal-hal positif. Apa yang dilarang tadi, jangan berbuat sesuatu yang jelek dan dosa. Larangan-larangannya. Yang kedua, triknya, ini kebiasaan diorang para pengguna medsos tahap awal, yang waktu masa identifikasi. Dia senang menyampaikan sesuatu yang sebetulnya tidak wajar disampaikan. Contoh, aduh saya ini lagi gabut sendirian di rumah. Itu menyampaikan itu di medsos itu sebetulnya boleh, tetapi ada efek bagi orang tertentu yang memanfaatkan, berbahaya. Kalau betul ngomongnya begitu nggak taunya, tapi rata-rata curhatnya bener.
rata-rata. Jadi kalau menyampaikan perasaan atau keadaan diri sendiri kita yang itu akan berefek negatif, jangan disampaikan di medsos. Kartasnya atau tadi menyebutkan gabut saya lagi sendirian di rumah, yang lain lagi pada acara. Itu boleh kan? Sebetulnya boleh. Tapi ketika dilihat oleh orang, terutama yang memiliki dorongan negatif, wah ini sendirian, maling kemungkinan jadi paling, atau dirayu atau gimana lah nggak tahu. Pada yang niat jahat, ingat kejahatan itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja apabila ada dan ya kesempatan dan dorongan, kesempatan terutama yang diciptakan itu yang contoh sesuatu yang sering diabaikan. Nah, gitu. Apalagi nyarekan, mengamak, kebatur ngomong, ngejelekan, itu masih jelas tidak bolehnya. Ini mah sesuatu yang siga bener, tapi secara etika di medsos kurang tepat. Kalaupun mau menyampaikan hal itu, dijapri. Misalkan Michael sama Yosef, aduh, anak sorangan di dia orang ngaliwat, nah itu boleh. Dijapri, artinya orang lain tidak tahu kan? Begitu kertasnya. Jangan disampaikan di publik. Jadi medsos itu menyampaikan sesuatu di umum gini. Urangannya ngelamun ngagoreng sorangan atau goreng batur di dia di umum ka kuping ku batur pantes teu pantes. Itu contoh ya. Contoh kecilnya karena ini waktunya saya beri contoh sedikit aja. Jadi dengan demikian maka rumusnya kalau kita yang kedua ya kebiasaannya urang teh asa pang pinterna dina medsos mah batur can apaleun asa bawa batur kita apaleun. Contoh aya kejadian misalkan sesuatu biasanya yang sering cepat rambatannya berdasarkan rumus medsos itu sesuatu yang jelek, kejelekan. Yang paling cepat itu 10 kali kecepatannya lebih cepat daripada kebaikan. Kebaikan mah contoh, mari teman-teman kita mengingat bahwa pada hari ini adalah hari terakhir puasa atau Ramadan, kita meningkatkan ketakwaan kita dengan melaksanakan, jangan lupa taraweh hari terakhir. Itu kan suatu kebaikan. Nu kitu mah lambat didengar dan dibaca orang. Beda lamun kieu ngomongna, tadi nu diperkosa di anu. Itu mah cepat, 10 kali cepat. Itu rumusnya dalam medsos. Kita harus cepat. Jadi sok senajan kitu maka lamun orang mendengar sesuatu yang jelek, jangan buru-buru dimuat. Ku urang mah, komo dengar mati anu. Ayo kita demo, share ke orang. Nah itu contoh cepat itu yang sesuatu. Jadi kalaupun mau nge-share diperiksa dulu beritanya benar atau tidak. Kira-kira efeknya bagus atau jelek. Nah, itu rumusnya gitu. Kendalikan jarimu sebelum di-sharing. Saring dulu sebelum sharing. Itulah rumus-rumusnya begitu. Hari ingin dalaman nanti bisa Japri Abdi tadi di 0856226929 kalau WA-nya. Kalau Facebooknya Mansur _As'arie. Kalau TikToknya Pak I Mansur As'arie. Pak I itu penyuluh agama Islam. Kalau di YouTube-nya YouTube yang lembaga aja. Cekas channel Kemasjidan Al-Jari Surade. Nah, nanti bisa gampang. Gitu ya. Jelas? Ada pertanyaan? Dibatasi 1 orang. Alhamdulillah ngartiin sadaya nanti pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf karena keterbatasan kita perlu menghormati waktu. Ya walaupun tadi mulainya agak siang, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala serta kebaikan. Dan atas nama tidak ada lagi kan? Sekalian nutup pemerintahnya. Atas nama rombongan dan atas nama lembaga kami mengucapkan terima kasih atas perhatian semua teman-teman, kakak, adik ini santri yang mengikuti acara pada hari ini. Dan kami turut dorong doa. Jadi sebenarnya nama abdi sararea ieu nu ngalap berkah di pesantren ieu. Dongkapna ka dieu teh. Tapi walaupun demikian kita sama-sama berdoa mudah-mudahan taklim di dia, pembelajaran di dia bisa berjalan lancar serta munel kengingna anak-anak semua.
Terus sarana prasarana yang lagi dibangun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala secepatnya diselesaikan. Dari mana we donatur namanya. Itu sehingga pembelajaran dan kehidupan di pesantren ini menjadi semakin nyaman serta fasilitasnya memadai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih.